Nah, sekarang kita akan bicara bentuk eksponensial. Bentuk eksponensial dari bilangan kompleks. Dari bilangan kompleks, bentuknya seperti ini. Jadi kalau saya punya E pangkat Z, itu terjemahannya adalah E pangkat X plus IJ. E pangkat X plus IJ, nah ini menurut aljabar kan ini menjadi E pangkat X kali E pangkat IJ. Nah yang depan itu tidak berubah, lalu yang belakang menggunakan rumus Euler itu, cosinus Y ditambah I sinus Y. Nah Anda menggunakan itu. Jadi kalau misalnya sebagai contoh, kalau Anda punya E pangkat 3 ln 2 misalnya dikurangi IP gitu, itu nilainya berapa? Nah itu Anda pecah menjadi E pangkat 3 ln 2 dikalikan E pangkat min IP, yang depan itu menjadi E pangkat ln 2 pangkat 3 itu 8. Nah ini menggunakan sifat rumus Euler itu menjadi cosinus P dikurangi I sinus P. Nah sinus P itu 0, cos P itu negatif 1, ini 8, maka E pangkat sekian itu ketemunya minus 8. Nah seperti itu bentuk eksponensialnya seperti itu. Nah kemudian ada bentuk lain yang bermanfaat itu. Kemarin kan kita punya ini bahwa E pangkat I theta itu kan cos theta ditambah I sin theta. Nah ketika tetanya negatif, itu kan menjadi minus. Nah ketika ini saya jumlahkan, ini 0, ini menjadi 2 cos, maka ada punya rumus begini, cos theta sama dengan E pangkat I theta ditambah E pangkat min I theta dibagi 2. Nah rumus cosinus itu seperti ini. Tapi kalau ini saya kurangi, ini dikurangi ini, itu hilang. Lalu ini menjadi 2 I sinus, maka rumus yang lain itu menjadi sinus theta. Jadi kalau ini dikurangi itu, kalau dikurangi sin theta sama dengan E pangkat I theta dikurangi E pangkat min I theta dibagi 2I. Nah ini ada dua rumus rumus trigonometri, cos theta sama sin theta. Itu seperti ini. Nah kalau misalnya Anda mencari tangen theta nilainya berapa, ya tangen theta harus Anda terjemahkan itu berasal dari sin theta dibagi cos theta, yaitu ini dibagi ini. Kemudian sekan, nah misalnya sekan theta itu ya seper cos theta. Nah seper cos theta itu seper cos ini ya, dan seterusnya. Jadi rumus trigonometri itu sama, cuma sekarang Anda bisa mencari cara seperti itu. Nah kalau Anda mencari nilai sin sama cos theta, sin theta sama cos theta di mana tetanya itu bilangan kompleks, Anda tinggal mengganti saja. Seperti misalnya ada soal misalnya berapa nilai sinus dari pi per 2 ditambah I ln 2 misalnya. Itu nilainya berapa? Anda tinggal mengganti tetanya dengan ini. Nah, berarti menjadi E pangkat I. Nah, tetanya diganti pi per 2 plus I ln 2, lalu dikurangi E pangkat min I. Nah, tetanya diganti, lalu dibagi 2I. Nah, seper 2I nya keluar, lalu ini menjadi E pangkat I pi per 2, lalu I kali itu kan negatif 1, berarti E pangkat min ln 2, lalu dikurangi sama min I pi per 2 kali I kalikan I negatif 1, ada negatifnya jadi plus menjadi ln 2. Nah sudah, ini lalu tinggal aljabar biasa, seper 2I, lalu ini E pangkat min ln 2 itu kan setengah, ini menjadi cos pi per 2 ditambah I sinus pi per 2, lalu itu menjadi 2, itu menjadi cos pi per 2 min I sinus
pi per 2 kurung tutup kurung siku tutup. Nah, maka lalu setengah seperdua i maksudnya ini sin 90 itu 1 cos pi per 2 itu kan 0. Jadi menjadi berapa ini, setengah i lalu menjadi 2 min 2 kali min i. Nah, min i kurung tutup, maka ketemunya menjadi setengah, i nya saling menghilangkan menjadi setengah ditambah 2 itu menjadi setengah kali 5 per 2 sama dengan 5 per 4. Tuh, maka sinus ini itu ketemunya 5 per 4. Nah, yang menarik, sinus bilangan kompleks itu ternyata hasilnya malah bilangan real, itu 5 per 4. Nah, kemarin lalu ada bentuk sinus hiperbolik. Nah, sinus hiperbolik itu munculnya dari sini. Jadi tadi kan ada sinus z, itu nilainya kan e pangkat iz dikurangi e pangkat iz dibagi 2i itu. Dibagi 2i. Nah, sekarang kalau z-nya saya ganti ij, itu menjadi e pangkat i dikalikan ij dikurangi e pangkat min i kali min ij dibagi 2i. Maka lalu sama dengan e pangkat min j dikurangi e pangkat j. Ini ini plus. Ini plus, jadi i kuadrat min 1 ada min jadi plus dibagi 2i. Kalau i-nya saya tempatkan di atas itu menjadi e pangkat y dikurangi e pangkat y dibagi 2. Nah, bentuk ini itu namanya sinus hiperbolik y. Maka ada rumus bahwa sinus ij itu nilainya adalah i sinus hiperbolik y. Nah, ada rumus ini. Jadi ini per 2i, kalau i-nya saya tarik ke atas itu menjadi ini bertukar tepat karena pembilang sama penyebut dikalikan i semua. Nah, i kali i itu kan negatif 1. Nah, negatif 1 ini yang menjadi plus, ini yang jadi minus. Nah, demikian pula kosinus hiperbolik itu juga ditarik dengan rumus yang sama. Jadi kalau rumus kosinus z itu kan e pangkat iz ditambah e pangkat min iz dibagi 2. Nah, kalau z-nya saya ganti ij itu kan menjadi e pangkat min y ditambah e pangkat y dibagi 2. Nah, biasanya ini ditulis di depan itu plus e pangkat min y dibagi 2. Nah, bentuk ini itu namanya kosinus hiperbolik y. Maka ada rumus bahwa kosinus IY itu sama dengan kosinus hiperbolik. Nah, kemarin di pembahasan tentang persamaan diferensial parsial itu ada kosinus hiperbolik, tangen hiperbolik. Nah, tangen hiperbolik itu kemarin ada tangen hiperbolik. Apa misalnya kx itu misalnya yaitu berasal dari sinus hiperbolik kx dibagi kosinus hiperbolik kx. Jadi asal mulanya itu. Kemudian ada lagi yang terkait dengan aljabar itu misalnya bentuk logaritma natural, bentuk len gitu. Jadi kalau misalnya kita punya bilangan kompleks b sama dengan len z. Nah, z-nya itu Anda ganti bentuk eksponensial. Kan bisa ditulis r e pangkat i theta. Nah, bisa dituliskan gitu. Nah, itu sifat logaritma kan menjadi len r ditambah len e pangkat i theta. Maka ketemunya sama dengan len r plus i theta len e. Nah, tetapi len e kan nilainya sama dengan 1, maka len z itu bisa diganti len r plus i theta. Ada rumus ini yang juga terkait dengan fungsi trigonometri.
Nah, kemudian juga misalnya jika A dan B itu bilangan kompleks itu, maka Anda bisa mencari A pangkat B itu bisa diganti menjadi E B ln A. Nah, bisa dituliskan begini. Ini kan sama karena sebelah kanan kan bisa ditulis E pangkat ln A, kemudian B-nya bisa naik ke sana. Yang kiri kan jadi E pangkat ln A per B. Nah, tetapi E pangkat ln A per B kan ini ketemunya A per B. Maka seperti itu. Nah, rumus ini bisa Anda gunakan misalnya untuk mencari berapa. Ini bisa untuk latihan misalnya berapa 1 min I pangkat I. Itu nilainya berapa. Nah, Anda bisa gunakan rumus ini. Yang 1 min I itu nilai A, kemudian B-nya itu I-nya. Berarti 1 min I pangkat I itu bisa ditulis E pangkat, yang jadi B itu pangkatnya jadi I ln 1 min I. Nah, ln 1 min I yang ini itu ada ganti dengan bentuk eksponensial. Ada ganti bentuk seperti ini. Nah, ada ganti bentuk seperti ini bahwa 1 min I itu R-nya berapa, θ-nya berapa, dikalikan I, lalu dan seterusnya. Itu kemudian topik yang terakhir itu misalnya, nah karena kita bicara bilangan kompleks itu kosinusnya itu bisa lebih dari 1. Jadi misalnya ada pertanyaan begini, kosinus set sama dengan 2, berapa nilai setnya? Itu kan berarti kosinus pangkat negatif 2 itu nilainya berapa. Nah, kalau Anda mengerjakan ini, Anda gunakan rumus kosinus tadi, bahwa kosinus set itu kan E pangkat I set ditambah E pangkat min I set dibagi 2, itu sama dengan 2. Kan begitu. Jadi ini menggunakan rumus trigonometri itu. Nah, ini kan Anda bisa nyari set dengan dengan substitusi, misalnya U-nya itu E pangkat I set. Jadi kalau bisa ganti U, maka yang ini kan 1/U. Nah, 1/U dibagi 2 lalu sama dengan 2, maka U plus 1/U sama dengan 4, lalu dikalikan U jadi U kuadrat min 4U ditambah 1, nah sama dengan 0, kemudian difaktorkan. Kalau nggak bisa difaktorkan ya menggunakan menggunakan rumus ABC itu. Ini kalau digunakan rumus ABC kan U sama dengan min B 4 plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A gitu menjadi 4 plus minus akar 12 itu 2 akar 3 dibagi 2, ketemunya kan 2 plus minus akar 3. Nah, U-nya ketemu. Nah, kalau U-nya ketemu kan U itu kan E pangkat ini kan U. Sementara U itu E pangkat I set. Nah, 2 plus minus akar 3, maka I setnya sama dengan ln 2 plus minus akar 3, maka setnya ketemu. Nah, setnya itu mana? Setnya itu yang dicari, 1/I ln 2 plus akar 3. Nah, ini beberapa bentuk aljabar yang menggunakan sifat bilangan kompleks. Anda bisa berlatih di soal-soal bab 2 kalau nggak salah, bab 2 di BUAS itu, tetapi intinya pembahasannya sampai ini. Kemudian ada aplikasinya, itu bisa Anda pelajari, yang penting Anda punya teorinya. Terima kasih atas perhatian.